Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Eva Nugroho SKM MKes yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori komunikasi model Shannon-Weaver. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Anggota kelompok dari kelompok kami, yang pertama, Tiffany Cahya Utami Setiawan dengan 3 NIM belakang 001. Kedua, Laila Ramadhani Haryastuti Nias dengan 3 NIM belakang 017. 3, Yeni Aulia Putri dengan NIM belakang 019. 4, Mailina Novitasari dengan 3 NIM belakang 030. 5, Istiqomah Nur Alifah dengan 3 NIM belakang 038. Dan yang terakhir, Anggita Ratna Dwi Alini dengan 3 NIM belakang 047. Berikut ini adalah model kerangka dari komunikasi Shannon-Weaver. Claude Elwood Shannon dan Warren Weaver pada tahun 1948 mengembangkan salah satu model komunikasi linear yang disebut dengan model komunikasi Shannon dan Weaver. Model ini menjelaskan bahwa komunikasi merupakan informasi sebagai pesan yang ditransmisikan dalam bentuk pesan kepada penerima atau receiver. Untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu, yang dalam prosesnya memiliki kemungkinan terjadinya noise atau gangguan. Model Shannon-Weaver dapat diterapkan kepada konteks-konteks komunikasi lainnya, seperti komunikasi antar pribadi, komunikasi publik, maupun komunikasi massa. Sayangnya, model ini juga memberikan gambaran yang parsial mengenai proses komunikasi. Komunikasi dipandang sebagai fenomena yang statis dan fenomena yang satu arah, dan juga tidak ada konsep umpan balik atau transaksi yang terjadi dalam penyandian dan penyandian balik dalam model tersebut. Selanjutnya adalah sumber informasi. Sumber informasi pada teori komunikasi model Shannon-Weaver adalah manusia itu sendiri, terutama adalah otak. Di dalam otak ini kemungkinan terdapat pesan yang tak terbatas jumlahnya. Peran utama dari otak adalah menghasilkan sebuah pesan. Dalam setiap kejadian, otak harus memilih pesan yang tepat atau cocok dengan situasi dan kondisi. Proses pemilihan ini seringkali merupakan perbuatan yang tidak disadari oleh manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu memilih transmitter atau pemancar. Transmitter atau pemancar adalah elemen yang berfungsi untuk mengubah pesan dari sumber informasi menjadi bentuk sinyal yang dapat dikirimkan melalui saluran komunikasi. Dalam beberapa sistem, transmitter juga berfungsi untuk memperkuat sinyal agar dapat mencapai penerima dengan baik. Terdapat dua macam komunikasi, yaitu komunikasi tatap muka dan komunikasi menggunakan mesin. Apabila komunikasi dilakukan secara tatap muka, maka transmitternya mencakup organ bicara, ekspresi wajah atau gestur, dan tulisan ataupun simbol. Dalam komunikasi yang menggunakan mesin, maka transmitter berfungsi untuk mengubah pesan menjadi bentuk yang dapat diproses dan dikirimkan oleh perangkat elektronik. Dan transmitternya adalah perangkat itu sendiri, seperti telepon, televisi, radio, komputer, dan lain sebagainya. Contoh-contoh transmitter dalam media komunikasi seperti telepon yang memiliki transmitter berupa mikrofon untuk mengubah suara menjadi sinyal listrik. Selanjutnya, televisi yang memiliki transmitter stasiun pemancar yang mengubah gambar dan suara menjadi sinyal siaran. Yang selanjutnya adalah penyandian atau encoding pesan. Dalam model komunikasi Shannon-Weaver, penyandian pesan diperlukan
untuk mengubah ide dalam otak ke dalam suara sandi yang cocok dengan transmitternya. Dalam komunikasi tatap muka, sinyal yang cocok dengan alat-alat suara adalah berbicara. Sinyal yang cocok dengan otot tubuh dan indera adalah anggukan kepala, sentuhan, dan kontak mata. Pengirim pesan menyandi pesan dan mengirimkannya kepada penerima pesan melalui media. Pengirim mengubah pesan ke dalam berbagai kode yang dapat dipahami ke dalam mesin. Misalnya dalam bentuk simbolik seperti suara, tulisan, gerak tubuh, dan bentuk lainnya. Pesan dikirim dalam bentuk kode melalui media. Penerima harus menerima sandi pesan sebelum memahami dan menginterpretasikannya. Mesin penerima dapat juga berperan sebagai penerima sandi dalam beberapa kasus. Media dapat mengalami gangguan atau noise, dan penerima bisa saja tidak memiliki kapasitas untuk melakukan sandi sehingga menyebabkan suatu masalah dalam proses komunikasi. Selanjutnya adalah penerima dan decoding. Penerima berarti individu yang menerima pesan atau seseorang yang mendengar ataupun membaca pesan. Sedangkan decoding adalah tugas si penerima untuk mengartikan sinyal yang diberikan menjadi pesan atau informasi asli. Penerimaan pesan melibatkan alat-alat tubuh atau panca indera yang sanggup mengamati sinyal, seperti misalnya telinga yang menerima dan menguraikan sandi pembicaraan, atau bisa juga mata yang menerima dan menerjemahkan sandi gerakan badan, kepala, ataupun kilatan mata. Jika ada satu bagian tubuh yang kurang atau kehilangan fungsinya, maka penerimaan pesan menjadi tidak sempurna atau bahkan tidak sampai kepada penerima. Kemudian, komponen terakhir dari Shannon adalah tujuan atau destination yang dimaksud oleh si komunikator. Destination ini adalah otak manusia yang menerima pesan yang berisi bermacam-macam hal, ingatan atau pemikiran mengenai kemungkinan dari arti pesan. Penerima pesan telah menerima sinyal mungkin melalui pendengaran, penglihatan, penciuman, dan sebagainya. Kemudian sinyal tersebut dipahami, ditafsirkan, dan direspon oleh otak. Selanjutnya adalah sumber gangguan atau noise. Faktor sumber gangguan dari lingkungan, manusia, dan lain sebagainya yang terjadi saat memindahkan sinyal dari transmitter kepada si penerima, sehingga menghambat proses pengiriman dan penerimaan pesan. Contoh dari sumber gangguan adalah saat berbicara dengan teman di jalan, lalu kedengaran suara mobil lewat atau anak-anak yang berteriak, itu adalah salah satu contoh dari sumber gangguan atau noise. Selanjutnya adalah karakteristik model komunikasi Shannon dan Weaver. Yang pertama, komunikasi berlangsung dalam dua proses yang membuatnya sebagai model yang dapat diterapkan dalam semua bentuk komunikasi. Kedua, konsep gangguan atau noise membantu dalam membuat komunikasi efektif dengan cara menghilangkan gangguan atau masalah yang menyebabkan berbagai gangguan. Ketiga, hanya dapat diterapkan dengan baik pada komunikasi interpersonal dibandingkan dengan komunikasi massa atau komunikasi kelompok. Kemudian yang keempat yaitu penerima pesan berperan sebagai bagian yang pasif dalam proses komunikasi. Yang kelima, pengirim pesan berperan aktif dalam mengirim pesan. Kemudian karakteristik yang terakhir yaitu umpan balik tidak begitu penting jika dibandingkan dengan pesan yang dikirimkan oleh si pengirim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Eva Nugroho, SKM MKes, dan juga teman-teman.